Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marif Farel Johor dari Merjati. Jadi pada hands on pada kali ini, eh, saya akan mempresentasikan modul Cisco Packet Tracer. Jadi pada modul kali ini kita akan mempelajari konsep dasar dari OSPF atau Open Short Path Version. Jadi OSPF merupakan salah satu routing protokol yang sangat banyak digunakan pada jaringan enterprise ya, karena memiliki performa yang baik, konversi yang cepat, dan mampu menangani jaringan yang besar. Sebelum kita mempelajari cara konfigurasi OSPF pada router Cisco, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep dasarnya. Oleh karena itu, pada modul pertama ini fokus utama kita adalah memahami bagaimana OSPF bekerja, bagaimana router saling bertukar informasi, serta bagaimana OSPF menentukan jalur terbaik dalam suatu jaringan gitu ya. Nah, di sini kita masuk modul satu ya, introduction. Jadi di sini ada why should I take this module gitu ya. Kenapa saya harus mengambil modul ini? Jadi pada bagian pertama ini kita akan membahas mengapa kita perlu mempelajari modul ini ya. Jadi mungkin sebagian dari kita berpikir, kenapa harus belajar OSPF? Bukan router biasa dikonfigurasi menggunakan static routing. Nah, jawabannya adalah biasa. Namun, static routing memiliki keterbatasan yang cukup besar. Bayangkan jika sebuah perusahaan hanya memiliki 2 atau 3 router. Konfigurasi static routing masih relatif mudah dilakukan karena administrator hanya perlu memasukkan jalur secara manual. Tetapi bagaimana jika perusahaan tersebut berkembang dan memiliki puluhan bahkan ratusan router yang tersebar dari berbagai lokasi. Nah, pada kondisi itu, pengguna static routing akan menjadi sangat sulit untuk dikelola. Setiap ada perubahan jaringan, administrator itu harus mengubah konfigurasi secara manual pada banyaknya router. Selain memakan waktu, cara ini juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan konfigurasi. Nah, disinilah routing protokol seperti OSPF menjadi sangat penting. Nah, OSPF ini memungkinkan router untuk saling bertukar informasi secara otomatis sehingga setiap router dapat mengetahui kondisi jaringan tanpa perlu dikonfigurasi satu persatu. Nah, sebagai contoh, bayangkan kita sedang menggunakan Google Maps. Nah, saat terjadi kecelakaan di suatu jalan, aplikasi secara otomatis akan mencari rute alternatif yang lebih cepat. Nah, kurang lebih konsep yang sama juga dilakukan pada OSPF. Jadi, jika terdapat perubahan pada jaringan, seperti link yang putus atau router yang mati, maka OSPF dapat secara otomatis menghitung ulang jalur terbaik sehingga komunikasi jaringan tetap berjalan dengan baik. Oleh karena alasan inilah OSPF menjadi salah satu routing protokol yang paling banyak digunakan dalam dunia introduksi jaringan komputer saat ini. Dengan memahami modul ini, kita akan memiliki dasar yang kuat untuk mempelajari implementasi jaringan enterprise yang lebih kompleks pada modul-modul berikutnya. Nah, selanjutnya adalah what will I learn to do in this module. Nah, jadi selanjutnya kita akan melihat apa saja yang akan dipelajari dalam modul ini. Jadi, tujuan utama dari modul ini adalah memahami konsep dasar single era OSPF V2 ya. Ada beberapa kompetensi yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan memahami karakteristik dan fitur utama OSPF. Kedua, kita akan mempelajari berbagai jenis paket yang digunakan oleh OSPF untuk bertukar informasi antara router. Ketiga, kita akan memahami bagaimana proses pembentukan hubungan antara router atau yang biasa disebut neighbor adjacency ya. Oke, keempat kita akan mempelajari bagaimana OSPF membangun database topologi jaringan. Kelima, kita akan
Memahami bagaimana OSPF memilih jalur terbaik menggunakan algoritma Short Path First atau SPF ya. Dan yang terakhir kita juga akan mengenal OSPF v3 yang digunakan pada jaringan IP versi 6 gitu ya. Nah, jadi sebelum nanti kita melakukan konfigurasi OSPF secara langsung pada router Cisco ataupun paket tracer, kita harus memahami konsep-konsep ini terlebih dahulu agar tidak hanya sekedar menghafal perintah konfigurasi gitu aja ya. Oke, sekarang kita masuk sini ada, nah ini ada paket tracer logical. Sebenarnya ini modulnya ini bisa di download ya, bisa dibuka pakai pakai trace pakai Cisco pakai tracer ya. Di sini kita bisa download. Jadi pada intinya kalau pada modul ini yang sudah saya kerjakan sebelumnya ini, eh, pada bagian ini kan Cisco memperkenalkan penggunaan paket tracer bagaimana media simulasi jaringan gitu ya. Jadi paket tracer ini memiliki dua mode utama, yaitu local mode dan physical mode. Nah, pada logical mode itu adalah mode yang paling sering digunakan oleh mahasiswa maupun network engineer ketika melakukan simulasi gitu ya. Jadi pada mode ini kita dapat melihat topologi jaringan secara sederhana dan fokus pada hubungan antar perangkat gitu ya. Kita bisa melihat router, switch, komputer serta koneksi antara perangkat dan dengan lebih mudah gitu. Sementara itu physical mode memberikan gambaran yang lebih realistis karena kondisi fisik jaringan. Jadi pada mode ini kita dapat melihat tata letak ruang, gedung, bahkan lokasi perangkat jaringan secara lebih nyata. Perbedaan kedua mode ini sebenarnya mirip seperti melihat denah melihat denah sebuah kota dan melihat kota tersebut secara langsung gitu. Logical mode membantu kita memahami hubungan logis antara perangkat gitu ya. Sedangkan physical mode membantu kita memahami bagaimana perangkat tersebut diterapkan dalam lingkungan sebenarnya. Nah, kemampuan memahami kedua mode ini sangat penting karena dalam konfigurasi jaringan, tapi juga harus memahami implementasi fisiknya. Sekarang kita masuk ke OSPF feature and characteristic ya. Introduction to OSPF. Nah, di sini selanjutnya masuk pembahasan inti, yaitu pengenalan tentang OSPF. Nah, OSPF ini um, apa ya? Merupakan singkatan dari Open Short Path First gitu ya. Jadi OSPF termasuk ke dalam kategori Links State Routing Protocol. Nah, protokol ini dikembangkan oleh Ethernet Engineering Task Force atau IETF sebagai solusi terhadap keterbatasan yang dimiliki oleh si RIP ya. Nah, salah satu kelemahan RIP adalah hanya menggunakan hop count sebagai metrik. Sebagai contoh, misalnya terdapat dua jalur menuju suatu tujuan. Nah, jalur pertama terdiri dari dua hop, tetapi menggunakan koneksi yang lambat. Jalur kedua terdiri dari tiga hub menggunakan koneksi yang jauh lebih cepat. Karena RIP hanya melihat jumlah hub, maka RIP akan memilih jalur pertama, padahal secara performa jalur kedua mungkin lebih baik. OSPF mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan metrik yang disebut cost. Nah, cost ini mempertimbangkan bandwidth sehingga router dapat memilih jalur yang lebih optimal. Karena itulah OSPF memiliki performa yang lebih baik dibanding dengan RIP dan banyak digunakan pada jaringan enterprise. Sekarang kita masuk ke bagian 2 sini. Ini. Yep. Nah, di sini ada components of OSPF. Jadi di sini OSPF bisa dilihat memiliki tiga tiga komponen utama yang saling bekerja sama gitu ya. Komponen pertama adalah message structure gitu ya. Ini routing protocol message ini, message structure. Nah, komponen ini bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima komponen informasian antar router melalui message. Inilah router dapat saling
mengenali dan bertukar data topologi. Komponen kedua adalah data structure. Ini, aduh, nah bisa diklik kayak gini ya, data structure. Nah, OSPF menyimpan berbagai informasi yang diterima dalam beberapa database khusus ya. Jadi database inilah yang nantinya digunakan untuk mengambil keputusan routing. Komponen ketiga di sini ada algoritma. Nah, ini algoritma. Nah, OSPF menggunakan algoritma ini, uh, Dijkstra Short Path First ini. Jadi algoritma ini berguna menghitung jalur terbaik berdasarkan seluruh informasi yang tersedia pada database. Jika dianalogikan, message structure berfungsi seperti kurir yang mengirim informasi. Data Data structure berfungsi seperti tempat penyimpanan data, sedangkan algoritma berfungsi sebagai otak yang melakukan perhitungan dan pengambilan keputusan. Ketiga komponen ini merupakan fondasi utama yang membuat OSPF dapat bekerja secara efisien. Nah, di sini kita masuk ke link state operation ya. Nah, ya, di sini aja deh. Nah, jadi berbeda dengan si distance vector protocol, OSPF menggunakan pendekatan link stage. Pada pendekatan ini, setiap router berusaha membangun peta lengkap mengenai topologi jaringan. Prosesnya dimulai ketika router mengirim hello package untuk menemukan tetangga atau neighbor. Setelah tetangga ditemukan atau setelah neighbor ditemukan, router mulai bertukar informasi topologi. Informasi tersebut kemudian disimpan dalam link state database untuk LSDB. Setelah database selesai dibangun, router router menjalankan algoritma SPF untuk menghitung jalur terbaik. Dengan cara ini, setiap router memiliki pemahaman yang lengkap mengenai kondisi jaringan. Keuntungan dari pendekatan ini adalah konversi menjadi lebih cepat dan lebih akurat ketika terjadi perubahan jaringan. Sekarang kita masuk bagian single era ini ya. Single era apa itu? Multi area OSPF. Nah, jadi pada part ini OSPF kan menggunakan konsep area untuk meningkatkan skalabilitas jaringan karena dapat dianggap sebagai kelompok router yang saling berbagai informasi routing. Pada single area OSPF, seluruh router ditempatkan dalam satu area yang sama. Biasanya area tersebut adalah area 0 yang disebut backbone area. Mode ini cocok digunakan pada jaringan kecil hingga menengah karena konfigurasi dan pengelolaannya yang relatif sederhana. Nah, seluruh router memiliki informasi topologi yang sama sehingga proses troubleshooting juga lebih mudah dilakukan. Sekarang kita masuk multi area OSPF-nya. Nah, jadi ketika si jaringan berkembang menjadi lebih besar, penggunaan single area OSPF ini dapat menimbulkan beberapa masalah gitu ya. Nah, semakin banyak router yang bergabung, semakin besar pula ukuran database topologi yang harus diproses. Akibatnya, penggunaan CPU dan memori router juga meningkat. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakanlah si multi area OSPF ini. Jadi pada multi area OSPF, jaringan ini dibagi menjadi beberapa area yang lebih kecil. Nah, setiap area hanya bertanggung jawab terhadap informasi routing di dalam area tersebut. Dengan cara ini, ukuran database menjadi lebih kecil dan proses perhitungan routing menjadi lebih efisien. Karena itu, multi area SPF sering digunakan pada jaringan enterprise berskala besar gitu ya. Sekarang, nah ini tadi contoh gambarnya. Masuk ke SPF versi 3 di sini ya. 2. Nah, sub terakhir yang akan saya jelaskan pada OSPF versi 3. Jadi jika si OSPF versi 2 digunakan untuk jaringan IP versi 4, maka OSPF versi 3 digunakan untuk jaringan IP versi 6. Secara konsep keduanya sangat mirip. Keduanya sama-sama menggunakan SPF algorithm, state database, neighbor relationship, serta konsep area. Nah,
Perbedaan utamanya terletak pada dukungan terhadap IP versi 6. Dengan semakin meningkatnya penggunaan IP versi 6 di berbagai organisasi dan penyediaan layanan internet, kemampuan memahami OSPF versi 3 ini menjadi sangat penting bagi seorang network engineer. Jadi dapat dikatakan bahwa OSPF versi 3 merupakan evolusi dari OSPF versi 2 yang dirancang untuk mendukung kebutuhan jaringan generasi berikutnya gitu ya. Mungkin demikian penjelasan saya mengenai introduction of OSPF feature and characteristic. Mungkin selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan membahas mengenai OSPF package. Oke. Oke, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas pada bagian 1.2 ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, izin mohon diri. Nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 24782093. Oke, pada kali ini kita akan membahas bagian 1.2 yaitu OSPF paket. Jika pada bagian sebelumnya kita sudah memahami konsep dasar OSPF dan bagaimana OSPF itu bekerja sebagai link state routing protocol, maka pada bagian ini kita akan membahas bagaimana router-router OSPF saling berkomunikasi. Nah, komunikasi tersebut dilakukan menggunakan berbagai jenis paket OSPF. Nah, paket-paket inilah yang memungkinkan router saling bertukar informasi topologi, membangun hubungan network, melakukan sinkronasi database, hingga memperbarui informasi routing ketika terjadi perubahan jaringan. Oke, jadi di 1.2.1 ini terdapat video ya yang bisa kita putar di Space sini. description packet. That Oke, thing jadi is it a sebelumnya saya juga sudah mendengarkan video tersebut. Jadi pada bagian video OSPF paket, jadi Visco itu memperlihatkan bagaimana router-router OSPF itu saling bertukar informasi menggunakan beberapa jenis paket. Nah, kalau kita perhatikan, sebenarnya router tidak bisa selalu mengetahui kondisi jaringan yang ada di sekitar. Nah, router itu harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan router lain. Nah, jika kita bisa bayangkan seperti seumpamanya kita itu masuk ke lingkungan baru. Nah, misalnya masuk ke kelas baru di kampus nih. Awalnya kan kita belum mengenal siapapun. Nah, kita kan harus memperkenalkan diri terlebih dahulu terutama. Nah, kemudian mulailah berinteraksi dan bertukar informasi dengan teman-teman yang ada di kelas tersebut. Nah, kurang lebih prosesnya itu sama juga dilakukan oleh OSPF. Nah, ketika sebuah router pertama kali aktif, router tersebut akan mengirimkan paket tertentu untuk mencari router lain yang berada dalam jaringan yang sama. Nah, setelah menemukan router lain, mereka akan memulai bertukar informasi topologi. Nah, informasi yang dipertukarkan ini nantinya digunakan untuk membangun database jaringan yang lengkap. Nah, dari data database tersebut, router dapat menghitung jalur terbaik menuju berbagai tujuan. Jadi, dapat dikatakan bahwa paket-paket OSPF merupakan fondasi utama dalam seluruh proses komunikasi OSPF. Jadi, tanpa adanya paket-paket ini, router tidak akan dapat membentuk hubungan network maupun mengetahui kondisi topologi jaringan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu di 1.2.2 yaitu eh, type of OSPF packet ya. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas pada OSPF terdapat di sini terdapat 5 jenis paket utama yang digunakan selama proses operasi. Oke, jadi untuk kelima paket tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda namun saling melengkapi satu sama lain. Nah, yang pertama di sini paket yang pertama adalah hello paket dan paket yang kedua adalah database description atau DBD dan yang ketiga ada paket
link state request atau disingkat dengan LSR, dan paket yang keempat adalah link state update atau LSU, dan paket yang terakhir adalah link state acknowledgement dan paketnya atau disingkat dengan LSACK. Dan sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah Hello Packet. Nah, di Hello Packet dapat dianggap sebagai paket perkenalan. Nah, paket ini biasanya digunakan oleh router untuk menentukan neckboard dan memastikan bahwa neckboard tersebut itu masih aktif. Nah, untuk secara sederhana ya, router itu akan terus mengirim hello paket secara berkala kepada router lain. Nah, jika router berhenti menerima hello paket dari tetangganya dalam jangka waktu yang tertentu, maka router akan menganggap tetangga tersebut sudah tidak aktif lagi. Nah, untuk paket yang kedua, yaitu di sini untuk paket yang kedua itu database description atau disingkat dengan DBD. Uh, jadi eh, setelah dua paket router itu berhasil saling mengenal, nah untuk langkah berikutnya itu adalah membandingkan database topologi yang mereka miliki untuk melakukan hal tersebut digunakan di database description paket. Nah, atau biasa dengan DBD. Jadi DBD ini berisi ringkasan dari informasi topologi yang dimiliki router. Jadi untuk tujuannya agar kedua router dapat mengetahui apakah database mereka itu sudah sama atau masih ada informasi yang dimiliki. Nah, untuk paket yang ketiga yaitu link state request atau LSR. Jika setelah menerima DBD ternyata ada informasi yang belum dimiliki oleh suatu router, maka router tersebut akan meminta informasi tambahan menggunakan SLR. Nah, jadi, fungsi sendiri LSR itu bisa diibaratkan seperti meminta salinan yang belum kita miliki. Nah, paket keempat adalah di sini paket yang keempat link state update atau disingkat dengan LSU. Setelah mereka menerima melalui SLR, router itu akan mengirimkan informasi yang diminta menggunakan LSU. Jadi paket ini berisi link state advertisement atau disingkat dengan LSA yang menjelaskan kondisi topologi jaringan secara lebih detailnya. Nah, untuk paket yang terakhir adalah link state acknowledgement atau disingkat dengan LSACK. Jadi paket ini berfungsi sebagai tanda informasi bahwa telah diterima dengan sukses. Nah, mirip seperti saat kita mengirimkan pesan dan mendapatkan balasan "Oke, sudah diterima". Jadi dengan adanya LSACK, router itu dapat memastikan bahwa proses pertukaran informasi berlangsung dengan baik. Nah, paket yang terakhir atau paket yang kelima, paket yang kelima tersebut bekerja secara berurutan sehingga seluruh router dapat memiliki database dari topologi yang sama. Oke, kita lanjut ke 123, ke 1.2, 1.3 ya. Oke, kita lanjut di link state update. Oke, kita akan membahas link state update atau LSU dengan lebih detail lagi. Jadi, LSU ini merupakan salah satu paket yang sangat penting dalam OSPF. Nah, karena melalui paket inilah informasi topologi jaringan didistribusikan ke seluruh router. Nah, di dalam LSU terdapat informasi yang disebut dengan link state eh, adver link state advertisement atau LSA. Jadi LSA ini dapat dianggap sebagai laporan yang mengenai kondisi jaringan yang dimiliki oleh suatu router. Nah, misalnya nih, sebuah router itu memiliki koneksi ke beberapa jaringan tertentu. Nah, informasi yang mengenai koneksi tersebut akan dikemas dalam bentuk LSA dan kemudian dikirimkan ke LSU. Nah, ketika router lain menerima LSU tersebut, informasi akan dimasukkan ke dalam link state database. Nah, setelah database itu terperbarui,
algoritma OSPF akan dijalankan kembali untuk menghitung jalur terbaik. Nah, sebagai contoh sederhananya, misalkan terdapat tiga router, yaitu misal router A, router B, dan router C. Nah, awalnya semua router saling terhubung dan jalur routing berjalan normal. Kemudian, tiba-tiba antara router B dan router C mengalami gangguan. Nah, router B, maksudnya router B ini akan mendeteksi perubahan tersebut. Nah, selanjutnya router B akan membuat LSA baru yang menjelaskan bahwa eh, link tersebut sudah tidak tersedia. Nah, LSA tersebut kemudian dikirimkan ke router lain menggunakan LSU. Nah, ketika router A menerima informasi tersebut, jadi router A itu akan memperbarui database topologinya dan menghitung ulang jalur terbaik. Nah, proses ini berlangsung secara otomatis tanpa perlu campur tangan administrator. Nah, inilah salah satu alasan mengapa OSPF itu memiliki kemampuan konvergensi yang lebih cepat. Nah, perubahan jaringan dapat segera diketahui oleh seluruh router, sehingga keputusan routing dapat diperbarui dalam waktu yang lebih singkat. Oke, kita lanjut ke 1.2.4. Tadi sini akan membahas Hello Packet ya. Oke, ini sepertinya subbab terakhir ya di 1.2 ini, dan yang bawah ini sudah check understanding atau sebuah pretest. Oke. Jadi di subbab terakhir pada bagian ini adalah Hello Packet. Jadi dapat dikatakan bahwa Hello Packet itu merupakan paket yang saling sering digunakan dalam OSPF. Nah, karena hampir seluruh proses awal OSPF itu dimulai dari paket ini, ketika router OSPF aktif, router akan mengirim eh, Hello Packet melalui interface yang telah dikonfigurasi untuk OSPF. Jadi, tujuannya adalah mencari router tetangga yang berada dalam jaringan yang sama. Oke. Nah, jika ada router lain yang menerima Hello Packet dan parameternya tertentu cocok, maka hubungan network dapat mulai dibentuk. Di dalam Hello Packet terdapat beberapa informasi penting. Beberapa di antaranya adalah yang pertama ada router ID, area ID, hello interval, dan date interval, priority, serta informasi yang mengenai designated router atau DR dan backup designated router atau disingkat dengan BDR. Oke, di router ID berfungsi sebagai identitas unik dari setiap router. Nah, area ID digunakan untuk memastikan bahwa router berada pada area OSPF yang sama. Nah, untuk hello interval menunjukkan beberapa untuk hello interval menunjukkan beberapa sering hello paket itu dikirim. Nah, sedangkan untuk dead interval menunjukkan berapa lama router akan menunggu sebelum menganggap network sudah aktif. Nah, parameter-parameter ini harus cocok antara kedua router. Jika tidak cocok, adjacency tidak akan terbentuk. Sebagai contohnya, jika satu router menggunakan area 0, nah sementara router lain menggunakan area 1, maka kedua router tidak dapat menjadi network. Nah, begitu juga jika hello interval dan dead interval tidak sama. Nah, oleh karena itu, saat melakukan troubleshooting OSPF, jadi pengecekan hello packet menjadi salah satu langkah pertama yang biasanya oleh network engineer. Nah, selain untuk menemukan network, hello packet juga berfungsi untuk menjaga hubungan yang sudah terbentuk. Nah, untuk router akan terus mengirim hello packet secara berkala. Nah, selama hello packet masih diterima, router akan menganggap network tersebut masih aktif. Nah, namun jika paket tidak lagi diterima dalam waktu tertentu, maka router akan menghapus network tersebut dari tabel network yang melakukan perhitungan ulang routing. Karena itulah hello packet sering disebut sebagai jantung dari komunikasi OSPF. Jadi tanpa hello packet, router tidak akan dapat menemukan tetangga atau membangun adjacency maupun mempertahankan hubungan yang sudah ada. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai paket
eh, mengenai OSPF paket. Jadi dari pembahasan ini, di sini juga untuk ininya di sini sudah saya kerjakan. Oke, oke. Jadi dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa OSPF menggunakan 5 jenis paket utama yang bekerja secara bersama-sama untuk eh, membangun dan memelihara database topologi jaringan. Nah, oke, mungkin selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yang akan membahas mengenai OSPF operation atau bagaimana cara kerja OSPF secara lebih mendalam lagi. Oke, apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf dan akan dilanjutkan pembahasan lebih dalam lagi oleh rekan kelompok saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan pada operationnya sebelumnya. Terima kasih atas penjelasan mengenai OSPF paket yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi pada bagian ini saya akan membahas materi 1.3 yaitu OSPF operation. Kita buka dulu. Kalau pada bagian sebelumnya kita sudah mengetahui paket-paket yang digunakan oleh OSPF, sekarang kita akan melihat bagaimana paket-paket tersebut digunakan dalam proses komunikasi antar router. Dengan kata lain, kita akan mempelajari apa yang sebenarnya terjadi ketika dua router OSPF mulai berkomunikasi sampai akhirnya mampu bertukar informasi routing secara lengkap. Oke, kita langsung masuk saja ke subbabnya. Yang pertama sini ada video dari Cisco Packet Tracer. Jadi pada video ini saya jelaskan sedikit ya. OSPF operation yang ditampilkan dalam modul Cisco diperlihatkan bagaimana proses komunikasi antar router berlangsung secara bertahap. Seringkali ketika kita melakukan konfigurasi OSPF di paket tracer atau router Cisco, kita hanya memasukkan beberapa perintah, lalu tiba-tiba routing sudah berjalan. Padahal di belakang layar sebenarnya terjadi banyak proses yang cukup kompleks. Router tidak langsung bertukar routing table begitu saja. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu. Kurang lebihnya, prosesnya terdiri dari 5 langkah utama. Yaitu langkah pertama adalah menemukan neighbor. Langkah kedua adalah membentuk agensi. Langkah ketiga, bertukar informasi topologi. Langkah keempat, membangun linking state database atau LSDB. Dan langkah terakhir adalah menjalankan algoritma SPF untuk menentukan jalur terbaik. Kalau dianalogikan seperti misalnya baru masuk ke sebuah organisasi gitu. Pertama, kita harus berkenalan terlebih dahulu, kemudian menjalin hubungan dengan anggota yang lain. Setelah itu kita bertukar informasi. Lalu memahami struktur organisasi. Baru setelah memahami semuanya, dia dapat mengambil keputusan yang tepat. Kurang lebih seperti itu cara kerja OSPF. Karena itulah OSPF dikenal sebagai protokol yang cukup cerdas dalam menentukan jalur routing. Lanjut ke sini. 132 OSPF Operational Stage. Operational stage merupakan tahapan yang dilalui oleh router OSPF ketika membangun hubungan dengan router lain. Tahapan ini sangat penting untuk dipahami karena sering muncul dalam ujian CCNA maupun saat troubleshooting jaringan. Secara umum terdapat beberapa state utama yaitu down state, init state, two-way state, X-star state, exchange state, loading state, dan full state. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama down state. Down state ini merupakan kondisi awal ketika router belum menerima hello paket dari router lain. Jadi pada tahap ini router belum mengetahui keberadaan tetangganya. Bisa diibaratkan seperti seorang yang baru datang ke sebuah ruangan dan belum mengenal siapapun yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, di sini routernya masih sendirian dan belum memiliki hubungan dengan router lain. Selanjutnya kita masuk ke init stage. Pada tahap ini, router mulai menerima hello paket dari router lain. Artinya, router sudah mengetahui bahwa ada perangkat lain yang menjalankan OSPF pada jaringan yang sama.
namun hubungan yang terbentuk masih satu arah. Router mengetahui keberadaan tetangganya, tetapi belum tentu tetangganya mengetahui keberadaan dia tersebut atau router tersebut, karena agensi belum terbentuk. Nah, kita masuk ke two-way state yang ini ya. Jadi, ini merupakan tahap ketika dua router sudah saling menerima hello paket gitu ya. Artinya komunikasi dua arah sudah saling terbentuk antara misalnya router A mengetahui router B dan router B juga mengetahui router A. Jadi tahu satu sama lain. Pada tahap inilah hubungan network mulai dianggap valid. Pada jaringan Ethernet, proses pemilihan desainer router atau DR dan backup desainer router atau BDR juga dilakukan pada tahap ini. Jadi, state two way merupakan salah satu state yang paling penting dalam OSPF. Selanjutnya, external state. Jadi, setelah hubungan network berhasil terbentuk, router masuk ke dalam external state. Pada tahap ini, kedua router mulai menentukan siapa yang akan menjadi master dan siapa yang menjadi slave dalam proses pertukaran database. Tujuannya adalah mengatur proses sinkronisasi agar berjalan lebih terstruktur. Router yang memiliki router ID lebih tinggi biasanya akan menjadi master. Oke, masuk ke exchange state. Setelah master dan slave ditentukan, router masuk ke exchange state. Pada tahap ini, kedua router mulai bertukar database description atau DBD paket. DBD paket berisi ringkasan informasi topologi yang dimiliki masing-masing router. Router kemudian membandingkan informasi tersebut untuk melihat apakah data yang belum dimiliki. Loading state. Jika router menemukan informasi yang belum dimiliki, maka router akan masuk ke loading state. Jadi pada tahap ini, router akan mengirim link state request atau LSR. Router lain kemudian merespon menggunakan link state update atau LSU ya. Dan proses ini terus berlangsung sampai seluruh informasi yang dibutuhkan berhasil diperoleh. Nah, kita langsung masuk ke state terakhir, yaitu adalah full state. Jadi ini merupakan kondisi yang ideal dalam OSPF. Pada tahap ini, database kedua router sudah tersinkronisasi sepenuhnya, yang artinya kedua router memiliki informasi topologi yang sama. Ketika status sudah mencapai full, router dapat mulai melakukan proses routing secara normal. Jika saat troubleshooting kita melihat status neighbor berada pada full state, maka itu menandakan bahwa hubungan OSPF berjalan dengan baik. Oke, kita masuk ke 133. Nah, tadi setelah kita memahami operational state, kita akan membahas bagaimana OSPF membentuk network agency. Istilah network dan agency sering dianggap sama, padahal sebenarnya berbeda. Network berarti router saling mengenal ya, sedangkan agency berarti router sudah memiliki hubungan yang lebih dekat dan dapat bertukar informasi topologi secara penuh. Untuk membentuk agensi, ada beberapa parameter yang harus cocok antara kedua router. Jika salah satu parameter tidak cocok, agensi tidak akan terbentuk. Sini parameter yang pertama adalah area ID ya. Area ID. Kedua router harus berada pada area yang sama. Misalnya router A menggunakan area 0, sedangkan router B menggunakan area 1. Maka keduanya tidak akan dapat membentuk agensi, karena OSPF menganggap mereka berada pada domain yang berbeda. Selanjutnya hello interval. Parameter hello interval ini menentukan seberapa sering hello paket dikirim. Jika satu router mengirimi hello paket setiap 10 detik, sementara router lain menggunakan 30 detik, maka agensi tidak akan terbentuk. Selanjutnya dead interval. Parameter berikutnya, dead interval merupakan batas waktu sebelum network dianggap tidak aktif. Nilai ini juga harus sama pada kedua router. Selanjutnya ada authentication. Jika jaringan menggunakan
authentication OSPF, maka metode autentikasi dan password juga digunakan harus cocok ya. Oke, selanjutnya tipe network atau network type. Network type juga harus sesuai. Contohnya broadcast network dan point to point network memiliki mekanisme operasi yang berbeda. Ketidaksesuaian konfigurasi dapat menyebabkan masalah pada agensi. Setiap router harus memiliki router ID yang unik tentunya. Jika terdapat router ID yang sama dalam domain OSPF, maka dapat terjadi konflik yang menyebabkan gangguan pada operasi OSPF. Nah, ini kenapa sih agensi itu penting? Jawabannya karena hampir seluruh proses OSPF bergantung pada agensi. Tanpa agensi, router tidak dapat bertukar informasi topologi. Tanpa informasi topologi, router tidak dapat membangun link state database. Kalau nggak ada link state database, algoritma SPF tidak dapat menghitung jalur terbaiknya. Jalur terbaik dan juga tanpa link state database, kalau nggak pakai SPF algoritma SPF tidak dapat menghitung jalur terbaik dan pada akhirnya routing tidak akan berjalan lancar. Jadi dapat dikatakan bahwa agensi merupakan fondasi utama dari seluruh operasi OSPF gitu ya. Jadi pada bagian ini kita telah mempelajari bagaimana OSPF bekerja secara bertahap. Kita telah melihat proses operasional state mulai dari down state hingga full state. Kita juga telah memahami bagaimana router membentuk network, agensi, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hubungan tersebut berhasil terbentuk. Nah, pemahaman mengenai proses ini sangat penting karena akan sangat membantu ketika melakukan konfigurasi maupun troubleshooting OSPF di dunia nyata. Oke. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membahas proses sinkronisasi database OSPF, pemilihan desain router atau DR, serta mekanisme LSA flooding dalam OSPF. Oke, baik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya. Pada bagian terakhir ini saya akan membahas lanjutan dari OSPF per operation, yaitu bagaimana OSPF melakukan sinkronisasi database yang mengapa diperlukan desain router atau DR, bagaimana proses LSA flooding berlangsung serta rangkuman materi yang telah kita pelajari pada modul ini. Pada modul 134 Synchronizing OSPF Database. Setelah router berhasil membentuk agensi dan mencapai stateful bekerja, OSPF sebenarnya belum selesai. Masih ada proses penting yang harus dilakukan, yaitu sinkronisasi database. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap router memiliki link state database atau LSDB. Database ini berisi informasi mengenai topologi jaringan yang diketahui oleh router tersebut. Agar seluruh router dapat membuat keputusan routing yang sama, maka isi database yang dimiliki oleh setiap router harus konsisten. Karena itulah SPF melakukan proses sinkronisasi database. Proses sinkronisasi dimulai ketika router saling bertukar database description atau DBD. DBD ini tidak langsung berisi sebuah informasi topologi, tetapi juga hanya berupa ringkasan dari isi database yang demikian masing-masing router. Setelah menerima DBD, router akan membandingkan informasi yang diterima dengan database yang dimiliki sendiri. Jika ditemukan informasi yang belum dimiliki, router akan mengirim link state request atau LSR. Kemudian router yang menerima permintaan tersebut akan merespon menggunakan link state update atau LSU. LSU berisi link state advertisement atau LSA yang dimiliki oleh router.
Setelah informasi berhasil diterima, router akan mengirim link state acknowledgement atau LSA CK sebagai tanda bahwa data telah diterima dengan sukses. Proses ini eh, proses ini terus berlangsung sampai seluruh database yang dimiliki kedua router benar-benar sama. Mengapa proses ini sangat penting? Karena OSPF menggunakan konsep link state, artinya setiap router harus memiliki gambaran topologi yang identik. Jika ada satu router yang memiliki informasi berbeda, maka keputusan routing yang diambil bisa berbeda juga. Hal tersebut dapat menyebabkan masalah seperti routing loop atau jalur yang tidak optimal. Karena itu, sinkronasi database merupakan salah satu fondasi yang utama yang membuat SPF mampu. Membuat SPF mampu bekerja secara akurat dan stabil. Kalau kita analogikan proses ini sebagai seperti seluruh anggota kelompok yang telah mengerjakan satu tugas. Sebelum presentasi dilakukan, semua anggota harus memiliki versi file yang sama. Jika ada anggota yang masih menggunakan file yang lama, sementara anggota lain menggunakan file yang baru, maka bisa terjadi kesalahan saat presentasi. Kurang lebih seperti itulah pentingnya sinkronasi database pada OSPF. Oke. 135 The need for a DR. Selanjutnya kita akan membahas mengapa SPF membutuhkan designated router atau DR. Untuk memahami konsep ini, kita perlu membayangkan sebuah jaringan Ethernet yang terdiri dari banyak router. Misalnya terdapat 5 router yang berbeda dalam satu jaringan broadcast, maka setiap router harus bertukar informasi langsung sama dengan router lainnya. Maka jumlah hubungan yang telah terbentuk sangat banyak. Semakin banyak router yang ada, semakin besar pula jumlah pertukaran informasi yang harus dilakukan. Akibatnya menggunakan bandwidth yang bandwidth akan meningkatkan kinerja menjadi kurang efisien. Untuk mengatasi masalah tersebut, SPF menggunakan konsep designated router atau DR, backup designated router atau BDR. DR dia bertindak sebagai pusat komunikasi dalam jaringan multi-access. Semua router akan mengirim informasi OSPF kepada DR, kemudian DR akan mendistribusikan informasi tersebut kepada router lainnya. Dengan cara ini, jumlah pertukaran informasi akan dapat dikurangi secara signifikan. Selain DR, OSPF juga backup design router atau BDR. BDR berfungsi sebagai cadangan apabila DR mengalami gangguan atau gagal beroperasi. Jadi, jika suatu saat DR tidak dapat menjalankan tugasnya, BDR akan segera mengambil alih tanpa perlu melakukan pemilihan ulang dari awal. Hal ini membuat jaringan menjadi lebih stabil dan memiliki tingkat ketersediaan yang lebih tinggi. Proses pemilihan DR dan BDR biasanya dilakukan berdasarkan nilai priority yang memiliki interface OSPF. Router akan dengan priority tertinggi memiliki peluang besar untuk menjadi DR. Jika nilai prioritas sama, maka router ID yang lebih tinggi akan menjadi penentu. Konsep DR dan DBR ini sangat penting, terutama pada jaringan Ethernet yang memiliki banyak router dalam satu segmen jaringan. Oke. 136 LSA flooding with a DR. Setelah memahami peran DR, sekarang kita akan melihat bagaimana proses LSA flooding dilakukan. Flooding merupakan proses penyebaran informasi topologi ke seluruh router dalam area OSPF. Pada jaringan yang menggunakan DR, proses flooding dilakukan secara lebih efisien. Bagaimana contoh, misalkan router A mendeteksi adanya perubahan pada jaringan. Berdasarkan perubahan tersebut bisa berupa link yang terputus, interface yang akan mati atau muncul jaringan baru. Router A akan membuat link state advertisement atau LSA yang berisi informasi perubahan tersebut.
namun router A tidak langsung mengirim informasi itu ke seluruh router. Sebaliknya, router A mengirim LSA kepada DR terlebih dahulu. Kemudian DR akan meneruskan informasi tersebut ke seluruh router lain dalam area yang sama. Dengan cara ini, jumlah paket yang harus dikirimkan akan menjadi jauh lebih sedikit dibandingkan jika setiap router harus mengirim informasi secara langsung ke semua router lainnya. Proses ini disebut LSA flooding. Istilah flooding ini digunakan karena informasi tersebut disebarkan ke seluruh area SPF sehingga semua router dapat mengetahui perubahan yang terjadi. Setelah menerima LSA yang baru, masing-masing router akan memperbarui link state database mereka. Kemudian algoritma SPF dijalankan kembali untuk menghitung jalur terbaik yang baru. Inilah alasan mengapa SPF mampu merespon sebuah jaringan dengan sangat cepat. Begitu ada perubahan, informasi segera disebarkan ke seluruh router dan jalur routing dapat diperbarui secara otomatis. Kalau kita analogikan dengan kehidupan sehari-hari, DR dapat dianggap sebagai ketua kelas. Ketika ada pengumuman dari dosen cukup memberitahu ketua kelas. Kemudian ketua kelas akan menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh mahasiswa. Dengan cara ini komunikasi menjadi lebih cepat dan lebih terorganisir. Oke. Selanjutnya kita ke 1.4 modul praktis and quiz. Oke, what did I learn in this module? Pada bagian terakhir, mari kita rangkum kembali apa saja yang telah kita pelajari pada modul 1 single area SPF konsep. Pertama, kita mempelajari alasan mengapa SPF menjadi salah satu routing protokol yang paling banyak digunakan pada jaringan enterprise. Kedua, kita kembali memahami karakteristik SPF sebagai link state routing protokol yang mampu membangun peta atau topologi jaringan secara lengkap. Ketiga, kita mempelajari 5 jenis paket utama SPF, yaitu hello packet, database description, link state request, link state update, dan link state acknowledgement. Keempat, kita memahami bagaimana router membentuk hubungan network dan agency melalui berbagai operational state mulai dari down state hingga full state. Kelima, kita mempelajari proses sinkronisasi database yang kemudian seluruh router memiliki informasi topologi yang sama. Keenam, kita memahami konsep designated router dan backup designated router yang digunakan untuk memahami efisiensi komunikasi dalam jaringan multi access. Oke. Multi access. Dan terakhir kita mempelajari bagaimana LSA flooding memungkinkan informasi bahan jaringan dapat tersebar ke seluruh area SPF dengan cepat. Seluruh konsep ini merupakan dasar yang penting sebelum kita masuk ke konfigurasi SPF Cisco. Oke, demikianlah presentasi yang mengenai modul 1 single area SPF v2 konsep. Dari seluruh pemahaman yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa SPF merupakan routing protokol yang dirancang untuk menyelesaikan proses routing yang cepat, efisien, dan scalable pada jaringan modern. Dengan memahami konsep-konsep dasar seperti paket OSPF, link port agency, link state database, SPF, algoritma, serta mekanisme DR dan BDR, kita akan lebih mudah memahami implementasi OSPF pada jaringan yang sebenarnya. Kami berharap presentasi ini dapat membantu memahami dasar-dasar OSPF sebelum melanjutkan ke konfigurasi dan implementasi pada modul berikutnya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Dizaski dengan NPM 2438286. Baik, di sini saya akan presentasi mengenai modul 2 single area SPF v2 configuration. Oke, teman-teman.
Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan mengenai OSPF, yaitu pada modul 2 Single Area OSPF V2 Configuration. Jika pada modul 1 kita mempelajari konsep dan cara kerja OSPF secara teori, maka pada modul 2 ini kita mulai masuk ke tahap implementasi dan konfigurasi. Kita akan belajar bagaimana mengaktifkan SPF pada router, menentukan router ID, konfigurasi jaringan point to point, serta implementasi beberapa konfigurasi penting yang digunakan dalam implementasi SPF pada jaringan nyata. Mari, materi ini sangat penting karena setelah memahami konsep SPF pada modul sebelumnya, sekarang kita akan melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan langsung pada perangkat Cisco. Oke, oke, di sini ada introduction. Setelah itu, oke, uh, why should I take this module? Pada bagian pertama kita akan membahas mengapa kita perlu mempelajari modul ini. Pada modul sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa SPF merupakan salah satu routing protokol yang banyak digunakan pada jaringan enterprise. Namun melalui konsep saja belum cukup. Dalam dunia kerja, seorang network engineer tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga harus mampu mengkonfigurasi dan memverifikasi routing protokol secara langsung. Bayangkan kita sudah memahami teori, kemudian mobil dengan sangat baik. Maksudnya bayangkan kita memahami teori mengemudi mobil dengan sangat baik, tetapi belum pernah memegang setir sama sekali. Tentu kemampuan kita masih belum lengkap. Hal yang juga berlaku pada OSPF. Modul ini menjadi jembatan antara teori dan praktik. Di setiap kita mulai belajar bagaimana mengaktifkan OSPF pada router menggunakan menentukan area, memilih router ID, dan memastikan bahwa router dapat saling bertukar informasi routing dengan benar. Kemampuan inilah yang nantinya akan sangat berguna ketika melakukan konfigurasi jaringan pada bucket tracer maupun perangkat. Oke. What will I learn to do in this module? Dalam modul ini ada beberapa kemampuan utama yang dipelajari. Pertama, kita akan memahami konsep router ID, bagaimana cara menentukan router ID pada SPF. Kedua, kita akan mempelajari bagaimana metode konfigurasi SPF pada jaringan point to point. Ketiga, kita akan memahami penggunaan network command serta wildcard mask dalam konfigurasi SPF. Keempat, kita akan belajar bagaimana konfigurasi interface agar berpartisipasi dalam proses OPF. Selain itu, kita juga akan mempelajari cara memverifikasi hasil konfigurasi sehingga kita dapat memastikan bahwa SPF berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi setelah menyelesaikan modul ini, kita tidak hanya memahami konsep SPF, tetapi juga mampu melakukan konfigurasi dasar single area SPF V2 secara mandiri. Oke, Oke, kita masuk pada OSPF router ID. Oke, OSPF reference topology. Sebelum mulai melakukan konfigurasi, Cisco terlebih dahulu memperkenalkan topologi frekuensi yang digunakan pada modul ini. Topologi tersebut terdiri dari beberapa router yang saling terhubung dan berada pada area backbone OSPF, yaitu area 0. Pada tahap awal, router tersebut sudah memiliki konfigurasi alamat IP pada interface masing-masing, namun router diminta sebelum diaktifkan. Namun routing dinamis belum diaktifkan. Artinya setiap router hanya mengetahui jaringan yang terhubung langsung dengannya. Router belum mengetahui jaringan yang berada di belakang router lain. Karena itulah SPF perlu dikonfigurasi agar seluruh router dapat saling bertukar informasi routing. Topologi ini nantinya akan digunakan secara berulang
pada berbagai latihan konfigurasi dalam modul ini, sehingga penting untuk memahami struktur topologinya terlebih dahulu. Oke. Router Configuration Mode for OSPF. Langkah pertama dalam konfigurasi OSPF adalah masuk ke mode konfigurasi OSPF. Perintah yang digunakan adalah router OSPF diikuti dengan proses ID. Contohnya router OSPF 10. Perlu diperlihatkan bahwa proses ID bersifat lokal bersifat lokal significance. Artinya nilai proses ID tidak harus sama pada seluruh router. Namun demikian, dalam praktiknya administrator jaringan biasanya menggunakan proses ID yang sama agar konfigurasi lebih mudah dipahami dan dikelola. Setelah masuk ke konfigurasi OSPF, kita dapat menggunakan berbagai perintah yang berkaitan dengan OSPF seperti network router ID, passive interface, dan berbagai konfigurasi lainnya. Bisa dikatakan dikatakan bahwa mode konfigurasi OSPF merupakan pusat pengaturan seluruh proses OSPF pada router tersebut. 213. Oke, kita selanjutnya 213, yaitu router IDS. Salah satu konsep yang sederhana yang paling penting dalam OSPF adalah router ID. Router ID merupakan identitas unik yang dimiliki oleh setiap router dalam domain OSPF. Oke. Bentuk router ID ditulis seperti alamat IPv4, misalnya 1.1.1.1 atau 2.2.2.2. Meskipun tampilannya menyerupai alamat IP, router ID sebenarnya bukan alamat jaringan yang digunakan untuk komunikasi data. Fungsinya lebih mirip seperti nomor identitas. Setiap router harus memiliki router ID yang unik. Jika terdapat dua router dengan router ID yang sama, maka operasi OSPF dapat mengalami gangguan. Router ID digunakan dalam berbagai proses OSPF, misalnya saat sinkronisasi data OSPF. Selain itu, router ID juga digunakan pada proses pemilihan designated router atau DR dan backup designated atau router atau BDR. Karena perannya yang sangat penting, administrator biasanya menentukan router ID secara manual agar lebih mudah dikenali dan dikelola. Router ID Order of Precedence. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana router menentukan router ID. Cisco menggunakan urutan prioritas tertentu. Prioritas pertama adalah router ID yang dikonfigurasi secara manual menggunakan perintah router ID. Ini merupakan metode yang paling direkomendasikan. Jika tidak ada router ID, maka konfigurasi manual router akan mencari loopback interface dan memilih alamat IP tertinggi yang ada pada loopback tersebut. Oke. Jika router juga tidak memiliki loopback interface, maka router akan menggunakan alamat IP tertinggi dari interface fisik yang aktif. Urutan ini sangat penting untuk dipahami karena sering muncul dalam ujian CCNA maupun saat melakukan troubleshooting jaringan. Sebagai contoh, jika sebuah router memiliki loopback dengan IP 1111 dan interface fisik dengan IP 192.168.100.1, maka router ID akan dipilih adalah 1111 karena loopback memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan interface fisik. Configure loopback interface as the router ID. Metode yang cukup populer untuk menentukan router ID adalah menggunakan loopback interface. Loopback merupakan interface visual yang tidak tergantung pada kondisi kabel atau perangkat fisik karena sifatnya yang selalu aktif. Loopback sangat cocok digunakan sebagai router ID. Biasanya loopback dikonfigurasikan menggunakan subnet mask 255.255.255.255 atau host router.
Sebagai contoh, kita dapat membuat loopback 1 dengan alamat IP 1.1.1.1. Jika tidak ada router ID yang ditentukan secara manual, maka OSPF akan menggunakan alamat tersebut sebagai router ID. Keunggulan penggunaan loopback adalah kestabilannya. Berbeda dengan interface fisik yang bisa down ketika kabel dicabut atau perangkat mengalami masalah. Loopback tetap aktif selama router masih berjalan. Oke, selanjutnya konfigurasi router ID. Metode yang paling direkomendasikan oleh Cisco adalah menentukan router ID secara eksplisit atau manual. Hal ini dilakukan menggunakan perintah router ID. Sebagai contoh, router OSPF 10, router ID 1.1.1.1. Dengan cara ini, administrator dapat langsung menentukan identitas router tanpa tergantung pada interface fisik maupun loopback. Metode ini juga memudahkan proses dokumentasi jaringan. Ketika melihat router ID 1.1.1.1, misalnya administrator dapat langsung mengetahui bahwa router ID tersebut milik R1. Begitu juga router ID 2.2.2.2 untuk R2 dan 3.3.3.3 untuk router 3. Karena alasan tersebut, konfigurasi manual menjadi metode yang paling sering digunakan pada jaringan enterprise. Modify a router ID. Kadang-kadang administrator perlu mengubah router ID yang sudah digunakan, misalnya karena perubahan desain jaringan yang kebutuhan dokumentasi. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan. Setelah OSPF berjalan, router ID sudah dipilih. Router ID tidak dapat langsung berubah begitu saja. Router ID perlu melakukan restart proses OSPF atau melakukan reset terhadap OSPF proses. Pada Cisco iOS, hal ini biasa dilakukan menggunakan perintah clear IP OSPF process. Pada Cisco iOS, setelah proses OSPF dimulai kembali, router ID yang baru akan digunakan. Karena itu perubahan router ID harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat menyebabkan agensi OSPF terputus sementara selama proses reset berlangsung. Oke. Syntax checker. Konfigurasi R2 dan R3 router IDS. Pada bagian syntax checker ini diminta untuk mengkonfigurasi router ID pada router R2 dan R3. Tujuannya latihan ini adalah memastikan bahwa setiap router memiliki identitas yang unik. Sebagai contoh, R2 menggunakan router ID 2222 dan R3 menggunakan router ID 3333. Setelah konfigurasi selesai, kita dapat menggunakan perintah show IP protocol untuk memverifikasi router ID sedang dijalankan. Tahap verifikasi ini sangat penting karena dalam dunia nyata konfigurasi tidak cukup hanya dibuat, tetapi juga harus dipastikan bahwa hasilnya sesuai dengan yang direncanakan. Oke, selanjutnya point-to-point OSPF network. The network comment syntax. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan point-to-point OSPF network. Salah satu cara paling umum untuk mengaktifkan OSPF pada interface adalah menggunakan network comment. Sintaks dasarnya adalah network address wildcard mask area ID. Perintah ini digunakan untuk menentukan interface mana yang akan berpartisipasi dalam proses OSPF. Jika alamat IP tersebut interface cocok dengan network address dan wildcard mask yang dikonfigurasi, maka interface tersebut akan otomatis bergabung ke dalam area OSPF yang ditentukan.
Pada konfigurasi single area SPF, seluruh interface biasanya ditempatkan pada area 0 merupakan backbone area. Seperti network ini maksudnya menjadi salah satu perintah yang paling sering digunakan dalam konfigurasi SPF, sehingga sangat penting untuk dipahami sebelum melanjutkan ke konfigurasi yang lebih kompleks. Oke. Selanjutnya, eh, the wildcard mask. Setelah memahami sintaks dasar network comment, sekarang kita perlu memahami kompleks yang sangat penting dalam konfigurasi SPF, yaitu wildcard mask. Banyak mahasiswa yang pertama kali belajar SPF sering terlihat mirip seperti bingung membedakan subnet mask dengan wildcard mask karena keduanya terlihat mirip tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Jika subnet mask digunakan untuk menentukan bagian network dan host dari sebuah alamat IP, maka wildcard mask digunakan oleh OSPF untuk menentukan interface mana yang akan dicocokkan oleh network comment. Cara paling mudah memahami wildcard mask adalah dengan menganggapnya sebagai kebalikan dari subnet mask. Sebagai contoh, subnet mask 255.255.255.0 memiliki wildcard mask 0.0.0255. Subnet mask 255.255.255.255 memiliki wildcard mask 0.0.0.3. Aturan sederhananya adalah angka 255 dikurangi nilai subnet mask pada setiap octet. Oke. 255 dikurangi 255 hasilnya 0. 255 dikurangi 255 hasilnya 0. 255 dikurangi 255 hasilnya 0. 255 dikurangi 252 hasilnya 3. Maka wildcard mask yang dihasilkan adalah 0.0.0.3. Wildcard mask ini sangat penting karena menentukan interface mana yang akan diaktifkan untuk OSPF. Jika wildcard mask salah, maka interface yang seharusnya ikut SPF bisa saja tidak terdeteksi. Sebaliknya, interface yang tidak seharusnya ikut SPF bisa ikut terkonfigurasi. Karena itulah saat melakukan konfigurasi SPF, administrator harus benar-benar memahami cara menghitung wildcard mask dengan benar. Oke, selanjutnya. Configure OSPF using the network comment. Setelah memahami wildcard mask, kita dapat memulai konfigurasi OSPF menggunakan network comment. Metode ini merupakan metode klasik yang paling banyak digunakan dalam konfigurasi OSPF Cisco. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki interface dengan jaringan 192.168.10.0/24, maka perintah yang digunakan adalah network 192.168.10.0.0.255 area 0. Perintah tersebut memberitahu router bahwa semua interface yang dimiliki alamat IP dijalankan tersebut berpartisipasi dalam proses OSPF dan ditempatkan pada area 0. Contoh lain, jika kita memiliki link point to point dengan subnet yaitu 10.10.10.0/30, maka wildcard mask yang digunakan adalah 0.0.0.3. Perintah menjadi network 10.10.10.0.0.0.3 area 0. Ketika perintah ini dijalankan, router akan menerima seluruh interface yang memiliki. Jika ada interface yang alamat IP-nya sesuai dengan network address dan wildcard mask yang ditentukan, maka interface tersebut secara otomatis akan bergabung ke dalam proses OSPF. Keuntungan metode ini adalah konfigurasi menjadi lebih cepat
karena tidak perlu masuk ke setiap interface satu persatu. Namun administrator harus berhati-hati saat menentukan wildcard mask karena kesalahan kecil dapat menyebabkan interface yang salah. Oke. Keunggulan metode ini adalah konfigurasi menjadi lebih cepat karena tidak perlu masuk ke sistem interface satu persatu. Namun, administrator harus berhati-hati. Salah satu ikut terkonfigurasi. Oke, selanjutnya syntax checker konfigurasi R2 dan R3 using network command. Pada pembagian syntax checker kita diminta untuk menerapkan konsep yang sudah dipelajari sebelumnya pada router R2 dan R3. Tujuan latihan ini adalah memastikan bahwa kita benar-benar memahami penggunaan network dan wildcard mask. Dalam latihan ini kita harus menentukan network yang sesuai, menghitung wildcard mask dengan benar, kemudian menempatkan interface tersebut ke dalam area 0. Setelah konfigurasi selesai, langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi. Verifikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam dunia jaringan, karena konfigurasi yang benar belum tentu menghasilkan output yang benar jika ada kesalahan pada topologi atau alamat IP. Beberapa perintah yang biasanya digunakan untuk verifikasi adalah show IP protocol, show IP route, show IP OSPF interface, dan show IP OSPF network. Melalui perintah tersebut kita dapat memastikan bahwa OSPF interface sudah bergabung area yang benar. Inilah alasan atau prinsip penting dalam administrasi jaringan. Seorang network engineer tidak harus hanya bisa melakukan konfigurasi, tetapi juga harus mampu membuktikan bahwa konfigurasi tersebut bekerja sesuai dengan yang direncanakan. Karena itu, pada setiap konfigurasi SPF, proses verifikasi selalu menjadi bagian yang tidak boleh terlewatkan. Oke, jadi pada bagian yang saya jelaskan kali ini adalah kita telah mempelajari dasar-dasar konfigurasi area OSPF v2, dimulai dari konsep router ID sebagai identitas unik setiap router, kemudian bagaimana OSPF menentukan router ID secara otomatis maupun manual, cara router ID, proses verifikasi router ID. Selain itu juga kita telah mempelajari penggunaan network command dan wildcard mask yang menjadi dasar dalam mengaktifkan OSPF pada interface router. Pemahaman terhadap materi ini sangat penting karena menjadi fondasi sebelum masuk konfigurasi SPF yang lebih kompleks pada topologi jaringan yang lebih besar. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan membahas point-to-point SPF network secara lebih lanjut dan bagaimana metode konfigurasi interface dalam SPF. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marif Farel Jauhar dan Majati dengan NPM 24782080. Jadi terima kasih terlebih dahulu atas penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi pada bagian ini saya akan melakukan pembahasan modul 2 mengenai poin-poin OSPF network and multi-access OSPF network ya. Jadi pada bagian sebelumnya kan kita sudah mempelajari konfigurasi OSPF menggunakan network command ya. Sekarang kita akan melihat metode konfigurasi lain yang lebih modern dan lebih spesifik terhadap interface, yaitu menggunakan IP OSPF command. Nah, di sini pakai using configure OSPF using network. Oke. Jadi selain di sini kan kita selain menggunakan network command, Cisco juga menyediakan metode konfigurasi OSPF langsung pada interface menggunakan perintah IP OSPF. Nah, mode ini dianggap lebih spesifik karena administrator dapat langsung menentukan interface nama mana yang akan berpartisipasi dalam OSPF. Nah, sebagai contoh, kita masuk ke interface terlebih dahulu, kemudian kita di sini sebenarnya contoh di sini kayak IP OSPF 10 area 0. Nah, angka 10 di sini menunjukkan ID OSPF-nya ya.
Terus eh, sedangkan si area 0 itu menunjukkan tempat interface tersebut berada. Nah, keuntungan utama metode ini adalah administrator tidak perlu menghitung wildcard mask. Nah, kita cukup masuk ke interface yang diinginkan, lalu mengaktifkan OSPF secara langsung. Nah, pada jaringan yang besar, metode ini sering dianggap lebih mudah karena konfigurasi menjadi lebih jelas dan lebih mudah dibaca. Ketika seseorang melihat konfigurasi interface, ia langsung mengetahui bahwa interface tersebut berpartisipasi dalam OSPF gitu ya. Sekarang di sini kita masuk sintaks checker ya, yang kan configure router 2 router 3 using IPv6 command. Jadi pada bagian sintaks checker ini kita diminta menerapkan konfigurasi menggunakan IPv6 command pada router 2 dan router 3. Ini ada contohnya. Nah, ini contoh konfigurasinya ya. Bisa langsung dicek. Nah, terus tujuan latihan ini adalah memastikan bahwa kita memahami perbedaan antara konfigurasi menggunakan network command dan konfigurasi menggunakan IPv6 command. Walaupun metodenya berbeda, hasil akhirnya tetap sama, yaitu interface berhasil bergabung ke area OSPF yang ditentukan. Nah, setelah konfigurasi selesai, kita dapat menggunakan beberapa perintah verifikasi seperti show IP protokol, show IP OSPF interface, dan show IP OSPF neighbor. Nah, melalui perintah-perintah tersebut kita dapat memastikan bahwa konfigurasi telah berhasil diterapkan. Lanjut, ini ada passive interface ya. Nah, selanjutnya di sini kita bahas adalah passive interface, yang dimana konsep ini sangat penting dalam implementasi OSPF dunia nyata. Tidak semua interface yang menjalankan OSPF itu perlu mengirim hello packet. Sebagai contoh, sebuah interface yang terhubung ke jaringan LAN menggunakan pengguna biasanya itu tidak memiliki router OSPF lain di ujung koneksinya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi interface tersebut untuk terus mengirim hello package. Nah, pada kondisi seperti ini kita dapat menggunakan passive interface. Ketika suatu interface dibuat passive, maka router tetap akan mengiklankan jaringan tersebut ke router OSPF. Nah, namun interface tersebut tidak lagi mengirim maupun menerima hello package. Dengan kata lain, jaringan tetap diumumkan ke router lain, tetapi agensi OSPF-nya itu tidak dibentuk pada interface tersebut. Hal ini meningkatkan keamanan sekaligus mengurangi traffic OSPF yang tidak diperlukan gitu ya. Sekarang kita masuk ke configure passive interface ya di sini ya. Nah, jadi si configure passive interface ini cukup sederhana ya. Kita dapat menggunakan perintah kayak passive interface pada interface yang diinginkan. Setelah itu Cisco juga menyediakan perintah passive interface default yang akan menjadikan seluruh interface sebagai passive terlebih dahulu. Nah, kemudian si administrator dapat menentukan interface mana yang tetap aktif menggunakan perintah no passive interface. Nah, pendekatan ini banyak banget digunakan dalam jaringan enterprise karena lebih aman daripada mengaktifkan pasif atau pasif satu persatu gitu ya. Administrator di sini cukup menjalankan seluruh interface pasif lalu hanya membuka interface yang memang digunakan untuk agensi itu OSPF. Sekarang masuk sintaks checker. Nah, jadi bagian latihan ini kita show dulu. Agak cukup kompleks sih. Oke, jadi pada bagian ini kan latihan ini kita diminta menerapkan konfigurasi pasif interface pada router 2 dan router 3 ya. Jadi tujuan utamanya adalah memastikan bahwa interface LAN tidak lagi mengirim hello package yang tidak diperlukan. Setelah konfigurasi selesai, kita perlu melakukan verifikasi memastikan bahwa agensi OSPF tetap berjalan pada link antar router tapi tidak berjalan pada interface LAN. Inilah salah satu contoh penerapan best practice dalam konfigurasi OSPF. Masuk OSPF network. Nah, sekarang kita mau membahas point to point network gitu ya. Point to point itu berarti suatu interface router
yang terhubung langsung dengan satu interface router lain. Nah, tidak ada perangkat lain pada segmen tersebut. Karena hanya terdapat dua router, maka proses memungkinkan OSPF menjadi lebih sederhana. Tidak diperlukan pemilihan desain router atau backup desain router. Kedua router cukup membentuk adjacency secara langsung dan bertukar informasi routing. Karena kesederhanaannya, poin-poin ini point to point network ini sering digunakan pada koneksi antara router WLAN gitu ya. Sini. Sekarang kita mau ngebahas si loop back and point to point networks. Jadi OSPF ini kan uh, ini punya perlakuan khusus terhadap loop back interface ya. Jadi secara default si OSPF ini mengirimkan loopback sebagai host dengan submesh /32 gitu ya. Misalnya kita memiliki loopback dengan alamat 1.1.1.1/24 gitu. Meskipun sub meshnya /24, OSPF tetap mengiklankan jaringannya tersebut sebagai 1.1.1.1/32 gitu. Nah, tujuannya adalah memastikan stabilitas identitas router. Karena loopback sering digunakan sebagai router ID, maka sistem menganggap interface tersebut selalu dapat diidentifikasikan secara numerik. Oke. Nah, di sini untuk paket tracer ya, ada yang bisa dikerjain sama teman-teman sekalian. Jadi ya pada paket tracer activity ini kita kan diminta mengkonfigurasi OSPF pada topologi point to point ya. Jadi latihan ini menggabungkan seluruh materi yang sudah dipelajari sebelumnya, mulai dari router ID, network command, IP/OSPF command hingga passive interface. Nah, melalui aktivitas ini kita dapat melihat secara langsung bagaimana router membentuk neighbor adjacency dan bertukar informasi routing. Oke, sekarang kita bisa masuk ke point 2.3 ya. Masuk multi access OSPF network. Jadi masuk ke network type. Nah, jadi OSPF kan mengenal beberapa jenis network tuh. Nah, dua yang paling sering ditemukan oleh point to point adalah broadcast multi access. Jadi point to point itu digunakan ketika hanya ada dua router pada satu link. Sedangkan broadcast multi access digunakan ketika beberapa router berada dalam satu segmen jaringan yang sama, seperti jaringan Ethernet gitu. Karena karakteristik keduanya karena karakteristik kedua jaringan ini berbeda, maka si operasi OSPF ini yang digunakan juga berbeda gitu ya. Nah, sekarang kita masuk OSPF design router. Jadi pada jaringan multi access ini OSPF juga menggunakan konsep design router atau DR dan backup design router atau BDR gitu ya. Mengapa hal ini diperlukan? Bayangkan jika terdapat 5 router dalam satu jaringan Ethernet gitu. Jika semua router harus bertukar informasi langsung dengan semua router lainnya, jumlah hubungan yang terbentuk akan sangat banyak gitu. Nah, semakin banyak router, semakin besar pula traffic OSPF-nya yang dihasilkan. Untuk mengatasi hal tersebut, OSPF menunjuk satu router sebagai DR gitu ya. Router lain yang menjadi pusat pertukaran informasi aja gitu. Nah, di sini masuk access reference. Oke, jadi pada topologi referensi yang ditambahkan Cisco, beberapa router dalam satu jaringan Ethernet yang sama gitu ya. Jadi topologi ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana DR dan BDR bekerja gitu. Melalui topologi ini kita dapat melihat bahwa tidak semua router itu membentuk adjacency penuh dengan semua router lainnya. Sebagian besar komunikasi dilakukan melalui DR. Nah, di sini ada verify SPF ya. Jadi setelah DR dan BDR dipilih, kita perlu melakukan verifikasi dulu ya. Nah, perintah yang sering digunakan itu adalah seperti show IP OSPF neighbor melalui output dari show IP OSPF neighbor
kita dapat melihat router mana yang berperan gitu, bisa melihat router mana yang berperan sebagai DR dan BDR maupun drafter gitu ya. So verify DR BDR JCT. Nah, selain melihat peran router, kita juga perlu memastikan bahwa JCT telah terbentuk dengan benar gitu ya. Jadi pada jaringan multi access, router biasanya membentuk JCT penuh dengan DR dan BDR. Inilah yang membuat uh, pertukaran informasi menjadi lebih efisien gitu. Masuk default. Nah, secara default pemilihan DR dan BDR ini dilakukan berdasarkan nilai interface priority ya. Jadi router dengan priority tertinggi dia akan menjadi DR, sedangkan router dengan priority tertinggi kedua maka dia akan menjadi BDR. Jika nilai probability sama, maka router ID tertinggi yang akan menang gitu ya. Jadi router ID yang tertinggi tidak bakal jadi BR gitu, DR. Masuk feature and recovery. Nah, jadi bagaimana sih jika DR mengalami kegagalan gitu misalnya. Jadi pada kondisi ini BDR akan segera mengambil alih peran sebagai DR gitu. Kemudian proses pemilihan BDR baru akan dilakukan. Nah, mekanisme ini dibuat OSPF tetap stabil meskipun terjadi kegagalan perangkat. Nah, sekarang kita mau masuk ke administrator ya. Gini dulu berarti. Nah, administrator ini juga dapat mengatur proses pemilihan DR menggunakan perintah IP OSPF priority yang tadi kita bahas. Semakin tinggi nilainya, maka semakin besar pula router menjadi DR, dan sebaliknya jika nilai probability dator menjadi 0, router tersebut tidak akan pernah dipilih menjadi DR maupun BDR gitu. Nah, sekarang kita masuk konfigur OSPF priority. Jadi pada tahap konfigurasi, administrator dapat menentukan router mana yang diinginkan menjadi DR dengan mengubah nilai probability-nya. Cara ini memberikan kontrol yang lebih baik terhadap desain jaringan. Ini ada angkanya bisa dicek. Nah, sekarang ini ada latihan, ini kita bisa show all. Nah, jadi pada latihan syntax checker ini kita diminta mengubah nilai priority sehingga proses dipilih DR dan BDR menghasilkan router yang diinginkan gitu ya. Ini bisa dicoba-coba. Nah, terakhir mungkin bagian paket tracer ya. Bisa dicoba di latihan sendiri. Jadi pada dari hasil yang telah saya kerjakan dengan tim kemarin, pada aktivitas paket tracer terakhir kita diminta menganalisis topologi dan mengatur router mana yang berperan sebagai DR maupun BDR-nya. Latihan ini mengubah seluruh konsep yang telah dipelajari pada bagaimana multi access OSPF network gitu ya. Melalui aktivitas ini kita dapat memahami bagaimana OSPF mengelola komunikasi pada jaringan Ethernet yang terdiri dari banyak router. Nah, mungkin demikian aja penjelasan saya mengenai point-to-point OSPF network dan multi-access OSPF network. Nah, mungkin selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan membahas proses mengidentifikasi konfigurasi single area OSPF versi 2 serta mengatur cost dan interval pada OSPF. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya atas penjelasan yang telah disampaikan. Oke, sebelum kita melanjutkan presentasinya, izin ulangan diri terlebih dahulu. Nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 24782093. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan materinya. Oke, sekarang kita sudah masuk di modul atau di materi
Modify Single Area OSPF versi 2. Oke. Jadi pada bagian ini kita akan bahas materi. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana mengaktifkan OSPF dan membentuk adjacency antar router. Namun dalam implementasi nyata, administrator jaringan seringkali perlu mengontrol jalur mana yang dipilih oleh OSPF. Nah, selain itu, administrator juga perlu menyesuaikan beberapa parameter agar OSPF bekerja sesuai kebutuhan jaringan. Oleh karena itu, pada bagian ini kita akan pelajari bagaimana memodifikasi perilaku OSPF menggunakan cost metric dan interval. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya di 2.4.1. Oke, di sini yang berjudul dengan Cisco OSPF cost metric. Oke, jadi salah satu konsep terpenting dalam OSPF adalah cost metric. Jadi cost ini merupakan nilai yang digunakan OSPF untuk menentukan jalur terbaik menuju suatu jaringan tujuan. Nah, berbeda dengan RIP yang hanya menggunakan jumlah hop atau OSPF menggunakan cost yang didasarkan pada bandwidth. Nah, semakin kecil nilai cost, maka semakin disukai oleh OSPF. Nah, sebaliknya, semakin besar cost, maka jalur tersebut akan menjadi pilihan kedua atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Nah, sebagai contoh, kita bisa bayangkan memiliki dua jalur menuju tujuan yang sama. Nah, untuk jalur yang pertama menggunakan koneksi gigabit Ethernet dan untuk ini dia untuk contohnya. Dan untuk jalur yang kedua menggunakan koneksi fast Ethernet. Nah, karena gigabit Ethernet memiliki bandwidth yang lebih tinggi, maka cost-nya akan lebih kecil. Nah, akibatnya OSPF akan memilih jalur gigabit Ethernet sebagai jalur utama. Inilah salah satu kelebihan OSPF dibandingkan RIP. Nah, OSPF tidak hanya mempertimbangkan jumlah router yang dilewati, tetapi juga mempertimbangkan kualitas jalur yang tersedia. Oke, kita lanjut ke 2.4.2 ya. Di sini yang berjudul dengan adjust the reference bandwidth. Oke, jadi cost OSPF dihitung menggunakan nilai yang disebut dengan reference bandwidth. Nah, secara default Cisco menggunakan reference bandwidth sebesar 100 Mbps ya. Dengan sebesar 100 Mbps dan pada masa lalu nilai ini cukup karena sebagian besar jaringan itu masih menggunakan fast internet. Nah, namun untuk saat ini ya, untuk saat ini banyak jaringan sudah menggunakan gigabit Ethernet bahkan 10 gigabit Ethernet. Nah, jika reference bandwidth tidak diubah, maka beberapa interface berkecepatan tinggi bisa saja memiliki nilai cost yang sama. Jadi hal ini membuat OSPF tidak hanya membedakan mana jalur yang sebenarnya lebih cepat. Nah, karena itu administrator sering menyesuaikan reference bandwidth agar sesuai dengan teknologi jaringan yang digunakan. Nah, misalnya pada jaringan modern ini reference bandwidth dapat diubah menjadi sampai dengan 1000 Mbps atau bahkan lebih tinggi. Nah, dengan begitu OSPF itu dapat melakukan perhitungan cost yang lebih akurat. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke, di sini ada kita akan perlu memahami bahwa OSPF tidak hanya melihat cost dari satu interface saja. Nah, jika kita perhatikan di sini, OSPF akan menjumlahkan seluruh cost yang dilewati dari sumber menuju tujuan. Jadi untuk proses ini disebut dengan cost accumulation. Sebagai contoh, jika sebuah paket harus melewati 3 link dengan cost masing-masing 10, 20, dan 30, maka total cost yang dihitung OSPF adalah 60. Nah, kemudian
Kemudian OSPF akan membandingkan total cost dari berbagai jalur yang tersedia. Nah, jalur yang total cost paling kecil akan dipilih sebagai jalur yang terbaik. Nah, konsep ini sangat penting karena menjelaskan mengapa terkadang OSPF itu memilih jalur yang terlihat lebih panjang tetapi sebenarnya memiliki total cost yang lebih rendah. Oke. Oke, kita lanjut ke 2.4.4 di manually set OSPF cost value. Oke, jadi selain menggunakan perhitungan otomatis berdasarkan bandwidth, administrator juga dapat menentukan cost secara manual. Jadi hal ini ya, hal ini dilakukan menggunakan perintah. Bisa kita lihat di sini menggunakan perintah show IP root OSPF. Nah, mengapa ini perlu dilakukan? Ya, karena dalam beberapa kasus administrator ingin mengendalikan jalur routing sesuai dengan kebutuhan bisnis atau desain jaringan. Jadi sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin memiliki dua koneksi internet. Nah, koneksi yang pertama intinya lebih murah dan ingin dijadikan jalur utama. Dan untuk koneksi yang kedua, tentunya lebih mahal dan hanya digunakan sebagai cadangan. Nah, dalam kondisi seperti ini, administrator dapat mengubah nilai cost sehingga OSPF memilih jalur yang diinginkan. Jadi dengan kata lain, cost manual memberikan lebih fleksibel yang lebih besar dalam pengelolaan routing. Oke, kita lanjut di 2.4.5. Oke, test failover to backup route. Oke, setelah cost diatur, untuk langkah berikutnya adalah menguji failover. Failover ini adalah proses perpindahan otomatis dari jalur utama ke jalur cadangan. Nah, ketika ini terjadi gangguan, nah misalnya di sebuah link utama tiba-tiba terputus. Nah, OSPF ini akan mendeteksi perubahan tersebut melalui mekanisme Hello Packet. Nah, setelah itu, OSPF itu menghitung ulang topologi jaringan menggunakan algoritma SPF. Nah, kemudian router akan memilih jalur alternatif yang masih tersedia. Nah, proses ini berlangsung secara otomatis tanpa campur tangan administrator. Jadi, failover kemampuan failover ini yang membuat OSPF sangat cocok digunakan pada jaringan enterprise yang membutuhkan ketersediaan yang tinggi. Oke, kita lanjut ke 2.4.6 yaitu di syntax check modify the cost value for router 2 dan router 3. Jadi pada bagian syntax check ini kita diminta mengubah nilai cost pada router 2 dan router 3. Jadi untuk di sini bisa kita lihat untuk tampilannya. Oke, sebentar. Oke, ini untuk konfigurasinya. Oke. Oke, jadi setelah konfigurasi ini selesai, kita dapat menggunakan perintah seperti show IP, show IP route, dan show IP OSPF interface untuk melihat perubahan apa yang terjadi. Dan melalui latihan ini, kita dapat memahami bahwa COS merupakan salah satu alat utama yang digunakan administrator untuk mengontrol router routing. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya di 2.4.7. Oke. Oke. Jadi selain cost parameter lain yang sangat penting adalah hello interval ya. Hello interval ini menentukan seberapa sering router itu mengirim hello paket. Nah, secara default pada jaringan Ethernet, hello paket itu biasanya dikirim setiap 10 detik. Nah, tujuan hello paket adalah memastikan bahwa netboard masih aktif dan dapat dijangkau. Oke, eh, jadi jika hello paket tidak lagi diterima dalam jangka waktu yang tertentu, maka router akan menganggap netboard tersebut tidak aktif. Nah, hello paket ini dapat dianggap seperti misal seseorang yang secara berkala mengecek apakah temannya masih berada di lokasi yang sama. Selama balasan masih diterima, hubungan dianggap normal. Oke, kita lanjut ke verify hello and date interval.
Oke, di sini bisa kita lihat ya. Selain hello interval, terdapat juga dead interval. Jadi di dead interval ini merupakan batasan waktu sebelum router menganggap netboard telah hilang. Nah, secara default dead interval ini biasanya bernilai 4 kali hello interval. Nah, misalnya nih, jika hello interval adalah 10 detik, maka dead interval itu biasanya 40 detik. Nah, kedua nilai ini harus cocok pada kedua router. Jika tidak cocok, adjacency SPF tidak akan terbentuk karena eh, proses itu verifikasi hello dan dead interval menjadi langkah penting dalam troubleshooting OSPF. Oke, kita lanjut ke modify OSPF versi 2 interval. Oke, dalam beberapa kondisi administrator perlu mengubah interval OSPF. Nah, misalnya pada jaringan yang membutuhkan konvergensi sangat cepat. Nah, dengan mengurangi nilai hello dan dead interval, router dapat mendeteksi gangguan lebih cepat. Namun untuk administrator juga harus berhati-hati jika interval dibuat terlalu kecil. Penggunaan CPU dan bandwidth dapat meningkatkan karena router harus mengirim hello paket ke lebih sering. Nah, oleh karena itu, perubahan interval harus disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Oke, kita lanjut di 2.4.10. Oke. Oke, jadi pada latihan kali ini kita coba lihat. Pada latihan kali ini kita diminta mengubah hello dan dead interval pada router 3. Nah, tujuan utamanya adalah memahami pengaruh perubahan timer terhadap hubungan network OSPF. Nah, setelah itu dikonfigurasi, dilakukan, kita harus memastikan bahwa nilai interval pada kedua sisi tetap sesuai agar adjacency tidak terputus. Nah, oke, di 2.4.11 yaitu di sini terdapat paket tracer. Nah, di sini saya sudah mempraktekannya di modify single area OSPF. Nah, jadi pada aktivitas paket tracer ini, terakhir di bagian ini, kita diminta menggabungkan seluruh konsep yang telah dipelajari, mulai dari pengaturan cost, pengujian failover, hingga modifikasi timer OSPF. Jadi, aktivitas ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana administrator jaringan dapat mengontrol perilaku OSPF agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oke, jadi pada bagian ini kita telah mempelajari bagaimana memodifikasi operasi OSPF menggunakan cost metric dan interval timer. Nah, kita juga memahami bagaimana OSPF memilih jalur yang terbaik, bagaimana administrator dapat mengontrol pemilihan jalur tersebut. Nah, serta bagaimana OSPF itu melakukan failover ketika terjadi gangguan jaringan. Nah, materi ini sangat penting karena memberikan kemampuan kepada administrator untuk mengoptimalkan performa jaringan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan membahas propagasi default router, verifikasi OSPF, dan eh, rangkuman akhir dari modul 2 single area OSPF configuration. Oke, apabila ada kesalahan dari saya, tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Nah, materi yang akan dilanjutkan teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Randy Saputra dari kelas dari 4C dengan NPM 24782092. Sebelumnya, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Jadi pada bagian terakhir ini, saya akan membahas materi mengenai default route propagation, proses verifikasi konfigurasi OSPF, serta rangkuman keseluruhan dari modul 2 single area OSPF version 2 configuration. Setelah sebelumnya kita mempelajari cara mengonfigurasi OSPF, menentukan router ID, mengatur cost, serta memodifikasi parameter OSPF.
Sekarang kita akan melihat bagaimana sebuah router dapat menyebarkan default route ke seluruh jaringan dan bagaimana memastikan konfigurasi yang telah dibuat benar-benar berjalan sesuai dengan harapan. Kita langsung masuk ke 2.5 di sini ya. Nah, 251 yaitu propagate default static route in OSPF version 2. Pada jaringan nyata, seringkali terdapat satu router yang terhubung ke internet atau ke jaringan eksternal. Router tersebut biasanya disebut edge router atau gateway router. Masalahnya adalah router-router lain di dalam jaringan tidak secara otomatis mengetahui kemana harus mengirim paket jika tujuan paket tersebut berada di luar jaringan yang mereka kenal. Nah, untuk mengatasi hal ini, digunakanlah default route. Default route sering disebut sebagai gateway of last resort. Artinya, jika router tidak menemukan jalur yang lebih spesifik menuju suatu tujuan, maka router akan mengirim paket ke jalur default tersebut. Pada OSPF, default route dapat disebarkan ke router lain menggunakan perintah default information originated. Perintah ini memungkinkan router yang memiliki koneksi ke internet untuk mengiklankan default route ke seluruh domain OSPF. Dengan demikian, semua router dalam jaringan akan mengetahui kemana harus trafik yang ditunjukkan ke jaringan luar. Kalau dianalogikan, default route seperti pintu keluar dari sebuah gedung. Ketika seseorang tidak mengetahui lokasi tujuan yang pasti, maka ia akan menuju pintu keluar utama terlebih dahulu. Kita lanjut ke 252 ya. 252 di sini adalah verify propagate default route. Setelah default route kita konfigurasi, langkah berikutnya adalah untuk melakukan verifikasi. Verifikasi sangat penting karena kita harus memastikan bahwa seluruh router telah menerima informasi default route tersebut. Salah satu perintah yang dapat digunakan adalah show IP route. Jika konfigurasi berhasil, maka pada routing table akan muncul entry default route yang ditandai dengan kode 0 bintang lalu E2 atau 0 bintang seperti yang ada di sini ya. Kode tersebut menunjukkan bahwa root diperoleh melalui OSPF. Selain itu, kita juga dapat melakukan pengujian menggunakan ping atau trace route menuju alamat yang berada di luar jaringan internal. Jika paket berhasil mencapai tujuan, maka propagasi default route dapat dikatakan berhasil. Masuk ke 253, ini adalah paket tracer ya. Propagate default route in OSPF version 2. Jadi pada aktivitas paket tracer ini, kita diminta untuk mengonfigurasi default route dan mendistribusikannya melalui OSPF. Melalui latihan ini, kita dapat melihat bagaimana seluruh router dalam topologi ini mulai mengenali jalur menuju jaringan eksternal. Jadi aktivitas ini sangat penting karena konfigurasi default route merupakan salah satu kebutuhan dalam implementasi jaringan. Kita masuk ke 2.6. 261 verify OSPF neighbor. Nah, setelah konfigurasinya selesai kita lakukan, langkah yang tidak kalah penting adalah proses verifikasi tentunya dengan melakukan perintah show IP OSPF neighbor. Perintah ini akan menampilkan daftar router neighbor atau tetangga yang berhasil membentuk agensi. Dari output tersebut kita dapat melihat router ID, neighbor, status agensi, serta interface yang digunakan. Kalau neighbornya nggak muncul pada tabel ini, maka kemungkinan terdapat masalah pada konfigurasi OSPF. Nah, 262 verify OSPF protocol setting. Nah, kita dapat memeriksa pengaturan protokol OSPF menggunakan show IP protokol. Perintah ini berguna menampilkan informasi seperti router ID, network yang diiklankan, passive interface, serta berbagai parameter OSPF lainnya. 263 verify OSPF process information.
Nah, selain memeriksa protokol setting ya, kita juga dapat melihat informasi proses OSPF menggunakan show IP OSPF. Ini perintahnya menampilkan informasi mengenai proses ID, router ID, SPF calculation, area yang digunakan, dan berbagai statistik lainnya. Nah, 264 verify OSPF interface settings. Nah, ini adalah memeriksa konfigurasi OSPF pada interface. Perintah yang digunakan adalah show IP OSPF interface. Perintah ini kita dapat melihat area OSPF yang digunakan, cost interface, hello interval, date interval, status DR dan BDR, serta berbagai informasi lainnya. Nah, selanjutnya di syntax checker verify single area OSPF version 2. Pada bagian syntax checker ini kita diminta melakukan verifikasi terhadap konfigurasi yang telah dibuat. Kita show all aja. Nah, tujuan latihan ini kita memastikan bahwa seluruh langkah konfigurasi telah kita lakukan dengan benar. Latihan ini juga mengajarkan bahwa konfigurasi jaringan tidak berhenti setelah mengetik perintah. Jadi admin jaringan harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan hasilnya sesuai dengan desain jaringan yang direncanakan. Nah, ini pakai tracer lagi ya, 266 verify single area OSPF version 2. Ini aktivitas paket tracer terakhir di modul 2. Kita melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap implementasi single area OSPF 2. Kita juga memeriksa agensi, routing table, router ID, cost, serta berbagai parameter lainnya. Nah, kalau pada modul ini adalah latihan dulu ya, sudah saya kerjakan juga untuk mengerjakan konfigurasi SPF secara mandiri, tidak hanya mengikuti langkah-langkah yang diberikan, tapi juga kita memahami alasan-alasan dibalik konfigurasi yang dilakukan. Oke, what did I learn in this module? Ini adalah simpulan teman-teman ya. Sebagai rangkumannya, pertama kita mempelajari konsep router ID dan berbagai metode untuk menentukannya, lalu mengonfigurasi OSPF menggunakan network command maupun IP OSPF command, lalu memahami penggunaan passive interface untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan. Nah, kita memahami konsep DR dan BDR serta proses pemilihannya, lalu mendistribusikan default melalui SPF, dan terakhir kita mempelajari berbagai teknik verifikasi yang digunakan untuk memastikan bahwa konfigurasi OSPF berjalan dengan baik. Jadi seluruh materi ini merupakan fondasi penting dalam mempelajari implementasi OSPF yang lebih kompleks. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami mengenai modul 2 single area OSPF version 2 configuration. Dari seluruh pembahasan yang telah kami sampaikan, kita dapat melihat bahwa OSPF bukan hanya sekedar routing protokol, tapi juga memiliki banyak fitur dan konfigurasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Jadi lewat modul ini kita telah belajar bagaimana caranya mengonfigurasi, memodifikasi, serta memverifikasi operasi OSPF secara langsung pada router Cisco. Oke, semoga materi yang kami sampaikan dapat membantu memahami implementasi single area OSPF version 2 dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.